disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Selamat malam. Sebuah kenyataan pahit. Mahkamah Agung, tempat suci di mana keadilan sepatutnya ditegakkan kembali, tercoreng oleh makelar perkara. Vonis bebas Ronald Tanur menjadi pintu masuk penemuan uang haram 1 triliun rupiah di rumah tersangka makelar kasus Zaro Frikar. Ia seorang mantan pejabat Mahkamah Agung yang aktif mengatur perkara selama 12 tahun. Benarkah ia hanya bagian dari jaringan mafia kasus besar? Dan siapa saja yang terlibat? Kita bahas tuntas, mendalam, dan kita kupas di Rakyat Bersuara. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa, saya akan mengundang narasumber ke panggung Rakyat Bersuara. Masih menunggu nanti ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, Prof. Harkristuti Harkrisnowo. Saya panggilkan selanjutnya adalah Profesor Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2011-2018. Iya, selamat malam Prof. Singkat saja pertanyaan saya Prof. Di sebelah sini Prof. Prof. Gayus kaget terkejut dengan Zaro Frikar 1 triliun rupiah. Jumlahnya cukup besar. Oke. Tapi kalau saya perhatikan langkah-langkah yang perlu diikuti selanjutnya, ini bukan hal sepele. Bukan hal sepele. Ini hal baru bukan? Tidak baru. Tidak baru? Tidak baru. Nanti kita akan kupas soal itu. Terima kasih Prof. Silakan Prof. Iya. Selanjutnya, Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri 2008-2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam, Jenderal. Selamat malam. Pak Susno, sehat selalu Pak Susno. Selamat malam. Iya. Selamat malam. 1 triliun rupiah ini sejarah ya. Bahkan nggak pernah seingat saya jaksa nangkep hakim, betul ya? Ini prestasi, wajib kita hormati jaksa Indonesia yang nangkap ini. Hebat. Tapi sepi-sepi aja nih Prof, karena kita nggak dengar lagi ada hal-hal yang terkait dengan ini, pembenahan dan lain sebagainya, Pak Susno. Ya, yang dibenahi yang mana? Yang membenahi siapa? Bukan soal jaksa nih ya, ke Mahkamah Agung ya. Atau yang lain lagi misalnya. Ya. Kalau Pak Gayus masih di sana, saya yakin bisa berbenah. Tapi Pak Gayus nggak di sana kok. Tadi Pak Gayus katakan kaget dengan 1 miliar. Kalau saya nggak kaget. Itu kurang besar. 1 triliun. 1 triliun. 1 triliun. 1000 miliar, luar biasa. Iya, 1000 miliar itu hanya berapa perkara? Hanya berapa perkara? Yang ketemu, yang nggak ketemu. Luar biasa. Nanti kita bongkar soal itu ya. Pak Susno. Oke, silakan Pak Susno. Baik. Dan ini yang kemarin juga meminta untuk bersuara yang sangat kritis terhadap Mahkamah Agung, Bung Refli Harun, pakar hukum tata negara. Bung Refli. Meskipun saya masih belum setuju juga dengan Bung Refli. Silakan Bung Refli. Ya, gimana? Jadi, masih pada pendapat membekukan Mahkamah Agung itu menurut saya terlalu lebay lah. Lebay gimana? Kurang keras kata Pak Susno. Enggak kan, ini kan Kita oknum 1, 2, mungkin 10, saya nggak tahu ya. Tapi ya 1, tambah lagi hakim 3. Ya, sekarang 1 triliun. Kalau kita bicara ini markusnya dari 1 pintu. Lalu kapitalisasinya berapa? Siapa saja yang terlibat? Kan nggak mungkin yang terlibat tukang sapu ya kan? Yang terlibat pasti pemutus, benar nggak? Yang terlibat Benar nggak? Oke, nanti kita lihat. Baik, terima kasih Pak Refli, silakan. Selanjutnya kami hadirkan Pak Mukti Fajar Nur Dewata, juru bicara Komisi Yudisial yang juga merupakan komisioner Komisi Yudisial. Selamat malam Pak Komisioner. Hari ini kami juga nanti mengundang Pak Yanto ya, juru bicara EMA, tapi nanti kita akan lihat keberadaannya. Karena saya mendengar bahwa ada Ketua Hakim PN Surabaya yang saat ini tengah
ditangkap Kejaksaan Agung, betul? Ini luar biasa loh, ini informasi terbaru. Diamankan. Diamankan. Ketua Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ya? Ya. Berdekat lu boleh? KAY sudah menerima informasi juga soal itu. Ini informasi terbaru. Karena memang kondisinya sekarang lagi sakit, stroke. Ya. Oh, yang bersangkutan stroke? Iya, dan istrinya meninggal dunia kemarin. Baru Ini meninggal, ditemukan. baru kedukaan. Dan yang bersangkutan stroke. Iya. Jadi, Sakit. Jadi istilahnya tadi diamankan. oh tapi memang ada, artinya kalau seandainya saya mendapat informasi bahwa ini ditangkap gitu ya, itu bahasanya ya, artinya sudah ditetapkan tersangka, belum ada kabar soal itu. Belum ada kabar soal itu. Tapi bahwa ada masalah, iya. Sepertinya ya. Baik, ini informasi yang terbaru memang pemirsa. Baik, nanti kita akan coba, mudah-mudahan Pak Yanto juga jubir Mahkamah Agung juga bisa bergabung bersama kami. Dan selanjutnya kita akan panggilkan juga Prof. Andi Asrun, pakar hukum tata negara. Prof. Andi. Oke. Prof. Andi, selamat malam Prof. Prof, saya ingin singkat saja apa yang bisa Prof sampaikan terkait dengan fenomena yang terjadi ini. Ini sesuatu yang kayak gunung es gitu. Gunung es. Ketangkep di atas, tapi di bawahnya masih banyak lagi. Kira-kira begitu. Dari mana tahunya? Kan belum ada bukti. Lah ini kan baru satu orang. Oke. Kalau perkara itu tidak menyangkut satu orang, perkara itu menyangkut banyak orang. Seperti Pak Repli bilang, mungkin tukang sapu ikut menerima duit barangkali. Tapi pertanyaannya gini. Tapi tumben Prof Asrun sepakat sama saya hari ini. Karena bukan politik. Bukan politik. Ini hukum, bicara hukum ya. Kalau hukum nuraninya sama. Tapi saya tanya satu, ya. Zarofrikar ini dugaan ya Mas ya. Ini dia menjamin kemenangan atau menjamin kemenangan di pengadilan misalnya, atau hanya titipan seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud? Itu yang harus diselidiki. Kalau menjamin artinya sudah ada transaksi. Oke. Ya. Kalau titipan, Menjamin ya sudah ada transaksi. Tapi kalau dia memenangkan, dia bukan pihak dalam perkara itu. Jadi Betul. dia adalah, ini namanya juga maklar kan, bisnis maklar. bukan. Kalau Pak Mahfud kan bilang tadi begini. Ini uang titipan kalau misalnya pemutus atau apa disebut hakim lah gitu ya, Ya. oknum ya. Ya. Kalau dia mau korupsi, dia nggak akan mungkin terima sendiri. Dia perlu ada satu orang yang jadi perantara. Nah, mungkinkah itu Zarofrikar? Ini namanya kalau begitu, dia menyimpan. Sehingga ketika hakim itu misal ditanya, saya sumpah saya nggak terima duit. Saat ini, nanti baru terima, kira-kira begitu modelnya, modusnya. Bisa jadi seperti itu atau bisa jadi ada modus yang lain. Modus yang lain. Yang Baik. jelas ini banyak pihak terlibat, kira-kira gitu. Tidak hanya satu pemain. Anda yakin di situ ya? Ada juga pemain yang lain. Baik, Ya, baik. Kira-kira, dan ini harus diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Ya, Dan kira-kira apresiasi gitu. terhadap Kejaksaan Agung Karena saya pernah pertama kali. riset ya untuk ICW dulu soal praktek korupsi di Kejaksaan Agung dan di Mahkamah Agung. Tidak tunggal, pemain tidak pernah tunggal. Kalau tunggal bagaimana dia menerima duit, kemudian dia bagaimana mengantar duit. Dan 1 triliun rasanya nggak mungkin kalau tunggal. Ya tidak mungkin karena banyak. Dan kemudian gini, kalau dilihat uangnya tuh masih baru, kalau dicium masih wangi uangnya. Pengalaman banyak uang baru. Kalau kita lihat itu masih bau pasti karena baru ya, Oke. warnanya. Baik, nanti kita lihat uangnya baru apa enggak nanti. Yap. Terima kasih Prof. Andi Asrun. Baik, kita masih menunggu Prof. Harkrisnowo sedang menuju ke sudah hadir di mana? Nanti sedang menuju ke studio. Nanti kita akan tunggu, kita akan saksikan dulu informasi yang berikut ini. Kejaksaan Agung tengah menelusuri peran Zarofrikar yang mencoba menyuap Hakim Agung agar mengabulkan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur terdakwa pembunuhan Dini Sera Afrianti. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erin Tuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindio dengan entengnya membebaskan Ronald Tanur meski bukti penganiayaan dan pembunuhan telak di meja sidang. Zarofrikar merupakan mantan Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Ia disebut menerima uang 5 miliar rupiah dari pengacara Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat. Sini banyak juga kiloan gimana Pak? 100 juta itu. 3M. Ada beberapa catatan ini memang Pak. Semua catatan. Dari penggeledahan rumah Zarofrikar di kawasan Jakarta Selatan, penyidik menyita uang tunai hampir 1 triliun rupiah. Uang itu diduga imbalan yang diterima selama 12 tahun menjadi Markus.
menerima gratifikasi pengurusan perkara-perkara di Mahkamah Agung, ada yang rupiah dan ada yang mata uang asing. Seluruhnya dikasih konversi dalam bentuk rupiah sejumlah 920 miliar 912 juta 303.714 rupiah dan emas batangan seberat 51 kilogram. Zarof dijanjikan imbalan 1 miliar rupiah dan sisa 4 miliar rupiah tersebut untuk para hakim agung. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan periode 2019-2024 Mahfud MD mengungkap sindikat suap di lingkungan Mahkamah Agung sebagai sindikat yang luar biasa. Sindikatnya luar biasa di Mahkamah Agung itu. Polanya, ini gila ini polanya. Saya sudah sering ceramah loh, pola-pola di mana hakim itu korupsi, lalu uangnya dititipkan ke orang lain, ke temannya, ke sopirnya, gitu. Di atas namakan orang lain dulu. Komisi Yudisial meminta Mahkamah Agung memberikan sanksi tegas berupa pemecatan secara tidak hormat kepada 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditangkap Kejaksaan Agung. Komisi Yudisial telah memberikan rekomendasi untuk memberikan sanksi berat berupa pemberhentian, dan oleh karena itu kita mengajukan usulan sidang MKH, Majelis Kehormatan Hakim. Sebelum Zarof Richard, sejumlah pejabat MA turut menjadi makelar perkara. Sekretaris MA 2011-2016 menerima suap 35,7 miliar dan gratifikasi 13,7 miliar rupiah di kasus sengketa depo kontainer. Hakim Agung Sudrajat Nimiati divonis 7 tahun penjara dalam kasus suap pengurusan perkara kasasi pilot Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana. Sekretaris MA Hasbi Hasan terima suap 3 miliar rupiah untuk mengatur hasil persidangan di tingkat kasasi. Dan Hakim Agung 2017-2024 Ghazal Basaleh didakwa terima gratifikasi 650 juta pengurusan perkara di MA. Terkuaknya praktik jual beli perkara Zarof Richard diharapkan menjadi momentum membongkar kasus mafia peradilan. Ya. Oke. Baik, kita akan buka dulu. Pertama, saya ingin ke Prof. Gayus. Prof. Gayus, Anda setuju apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa Anda kan, saya tahu Anda pernah menjadi orang dalam, ordalnya ya, di Mahkamah Agung. 2011-2018 Anda menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung. Bahwa hakim kalau mau korupsi, dia tidak akan menggunakan namanya, tidak akan menerima langsung, tapi menggunakan nama orang lain seperti yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Betul seperti itu? Tidak selalu begitu. Tentunya ada yang seperti itu, tapi juga ada yang tidak. Karena titip uang di tangan orang itu kan tidak secure, itu pasti utuh. Ya. Itu manusiawi. Tetapi ada kemungkinan seperti apa yang Prof. Mahfud sampaikan. Bagi saya, seluruh apa dugaan-dugaan itu mesti melalui pembuktian. Bahwa apa digambar oleh Pak Mahfud harus melalui pembuktian. Jadi sinar terterang pada perkara-perkara pidana itu pembuktian. Tapi 1 triliun Pak, ini kan luar biasa. Ini sejarah. Belum pernah sebelumnya sebesar itu, luar biasa, liquid. Itu yang di rumah. Belum tahu ada yang di bank atau tidak. Ada yang di tempat lain atau tidak. Ada yang di luar negeri atau tidak. Kita tidak ada yang tahu. Oleh karena itu perlu sebuah proses pembuktian. Yaitu pembuktian yang menjadi kewajiban beban pembuktian kepada JPU. Atau juga bisa dibebankan terbalik kepada terdakwa. Tetapi ada ketiga, berikan status JC, Justice Collaborator, untuk dia mengungkapkan dengan sukarela. Karena yang 2 tadi mempunyai opposite ya. Opposite-nya adalah hak setiap orang yang belum dinyatakan bersalah itu mempunyai hak ingkar, hak diam. Ini nggak bisa ini hak ajasi. Itu tidak bisa dipaksakan terbalik dan sebagainya. Yang ada adalah dengan sukarela seorang tersangka terdakwa ini membongkar sendiri dengan tentunya hal lain yang diberikan keringanan, perlindungan maksimal dan sebagainya. Pertanyaannya apakah mau? Karena kan bukan pasti ya, ini harus oleh pembuktian. Rasanya, keyakinannya kan nggak mungkin sendirian, betul? Justru itu yang dibongkar secara sukarela
kompensasinya adalah dilindungi secara maksimal, diberikan kompensasi pengurangan hukuman. Ini terjadi banyak negara, terutama di Amerika. Terjadi kebongkar semua, uang kembali lagi. Oke, diberikan kompensasi pengurangan hukuman. Dan tapi kan nanti yang nyidangkan juga kolega hakim. Nah, itu harus jangan dianggap seperti itu semua. Hakim memang banyak yang tidak benar ya. Saya sering menyebutkan hakim beberapa di antara itu sudah copot dan putus urat malunya. Berbuat yang semaunya dengan kekuasaan. Ini apa buktinya? Perkara ini perkara pembunuhan dan penganiayaan. Dakwaannya berlapis, ya, kumulatif, alternatif. Ini ada 3 dakwaannya. Tetapi dengan tidak malu-malu hakim memutus bebas. Ronald Tanur ini ya? Ya perkara ini. Ya, oke. Di tempat lain banyak sekali. Di PT UN misalnya. Ya. Jelas kompetensinya di sini. Diputus dismisal itu satu langkah PN untuk PT UN untuk menguji apakah ada hal-hal yang tidak bisa dilalui di sini. Apa putusannya? Tetap itu karena pokok perkara dia tidak berani masuk, dia masuk dihukum acara, dismisal sudah lewat. Seolah-olah dicari-cari ada mau mengatakan itu. Ya itu tidak punya urat malu untuk dia menyampaikan memutus seperti itu. Bagi saya begitu. Ini perlu tindakan tegas. Saya tidak heran ketika tadi Pak di sahabat saya ini Pak Refli Harun, Pak Refli mengatakan bubarkan MA itu sudah freeze, bukan bubarkan, freeze. Iya, Bekukan. Atau dibekukan atau ditangguhkan atau dibubarkan. Itu merupakan cuatan kekecewaan masyarakat sudah terhadap dunia peradilan. Yang lebih mengerikan nanti ada straight justice. Orang-orang ke jalan aja untuk meluapkan kekecewaannya. Kalau dari kasus ini tidak tuntas? Termasuk. Kalau ini tidak tuntas, maka terjadi dikhawatirkan ada straight justice. Nggak percaya pengadilan lagi. Nggak percaya ungkapan proses hukum. Itu dikatakan bagaimana melakukan pembekuan Mahkamah Agung. Itu sudah, saya menemukan yang lain di sebuah buku science ya, yang tulis oleh seorang Sebastian Pompe. Dia menyebutkan runtuhnya institusi Mahkamah Agung Indonesia. Gambarnya pilar-pilar yang sudah retak. Itu kekecewaan karena dulu kata hakim-hakim ini membela pejuang-pejuang ketika kita baru merdeka. Hari ini tidak ada pejuang bentuk apapun yang dibela oleh hakim. Justru dikalahkan semua. Ini Pompe sakit hati. Itu kira-kira.